mengisahkan tentang sekelompok berandalan yang merencanakan perpeloncoan tahunan kepada Jacob Aitken pada akhir pekan Halloween. Jacob Aitken sendiri adalah seorang yang tidak disukai oleh para berandalan itu. Di hari yang tragis itu, Jacob sudah berusaha melawan mereka, akan tetapi perpeloncoan lebih dari sekedar keterlaluan. Jacob harus tewas di tangan mereka. Jasadnya ditemukan oleh seorang pemain karnaval yang menyukainya. Dia pun melakukan ritual voodoo dengan tujuan untuk membangkitkan Jacob dari kematian dan bisa membalaskan dendamnya. Pirtinyi ini. Apakah itu akan berhasil? Ya halo guys, kembali lagi di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya ya dengerin cerita toh. Nah kebetulan banget kali ini Mimin mau ngebahas sebuah alur film yang berjudul Candy Corn. Penasaran dong gimana ceritanya? Penasaran? 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 Sudah kuduga. Yes! Kalau gitu tonton video ini sampai habis ya. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Dan disclaimer dulu, seperti biasa video ini mengandung banyak spoiler. Jadi buat kamu yang gak mau kena spoiler, ya harus mau. Oke. Candy Corn merupakan film garapan Josie Hastey dan dirilis pada tahun 2019. Pemerannya terdiri dari Tony Todd, PJ Soles, dan Courtney Gaines. Di desa Grove Hill, Ohio, sekelompok anak muda yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan terlihat sedang menikmati makanan mereka di sebuah restoran lokal. Salah satu di antaranya ada yang bernama Mike. Dia mengatakan jika akhir pekan ini adalah malam Halloween dan mereka harus merayakannya dengan menyiksa orang. Astagfirullah Mike, dosa. Mike sudah mempunyai target sendiri, yaitu seorang pria bernama Jacob Aitken. Jacob sendiri dikenal sebagai sosok yang lugu, pendiam, dan polos. Serta dia sudah sering menjadi langganan perpeloncoan yang dilakukan oleh Mike. Satu-satunya perempuan di kelompok mereka yang bernama Salsa merasa bahwa rencana Mike ini sungguh terlalu. Harusnya dia tidak perlu membuli Jacob yang polos. Akan tetapi, Mike mengatakan jika menyiksa seseorang adalah hal yang sangat menyenangkan baginya. Acara makan-makan mereka pun selesai. Ketika mereka menuju ke kasir untuk membayar, Johnny, si kasir pun mengingatkan mereka bahwa malam Halloween hampir tiba, sekaligus menanyakan apa rencana mereka untuk merayakannya. Mike dengan jelas menjawab jika dia akan menyiksa orang. Johnny yang penasaran bertanya kepada mereka mengenai detail penyiksaan tersebut, tapi Mike menolak untuk menjawabnya. Di sini sebenarnya Johnny hanya ingin bisa bergabung dengan kelompok Mike. Lalu Mike pun menyetujuinya. Akhirnya dia mengatakan jika mereka akan menyiksa seorang bernama Jacob. Johnny tidak tahu siapa itu Jacob. Jadi Mike memberitahu Johnny bahwa Jacob adalah seorang yang mempunyai kelainan mental dan terlihat sangat polos. Di lain tempat, Jacob terlihat sedang berada di perjalanannya untuk bekerja di tempat festival. Sesampainya di tempat festival, Jacob bertemu Thomas yang mengatakan jika kali ini Jacob akan mendapatkan pekerjaan ekstra. Tidak lama setelah dia berada di sana dan Jacob baru saja keluar dari van milik bosnya, Jacob dikejutkan dengan kehadiran Mike serta kawannya. Mike yang baru datang langsung menyerang Jacob dengan makian yang sama sekali tidak pantas sehingga Jacob naik pitam. Spontan Jacob menyerang Mike dan menimbulkan pertikaian di antara mereka. Jacob pun dikeroyok oleh berandalan tersebut hingga dia tewas. Salsa yang melihat kejadian itu merasa sangat syok dan memilih pergi dari sana. Setelah memindahkan jasad Jacob, Mike beserta kawannya pun kembali ke rumah. Mike pun tidak merasa menyesal karena dia telah membunuh seseorang. Bahkan Mike beranggapan jika itu adalah kesalahan Jacob karena telah mengawali pertikaian itu dengan mendorong Mike. Salsa yang tidak menyukai perbuatan teman-temannya itu merasa tidak nyaman dengan perbuatan Mike dan yang lainnya. Sementara itu, di tempat festival, Thomas yang menemukan jasad Jacob merasa kesal dengan kelakuan orang yang telah membunuh pekerjanya. Thomas kemudian memindahkan jasad Jacob ke dalam dan memasangi wajah Jacob sebuah topeng monyet. Bentar. Topeng menyeramkan. Selanjutnya dia melakukan sebuah ritual yang disebut dengan ritual voodoo. Ritual ini dimasukkan agar roh jahat bisa memasuki jasad Jacob. Ritual ini pun berhasil dan Jacob pun kembali hidup untuk membalaskan dendamnya. Kemudian scene berpindah ke Salsa yang berada di kantor polisi dan melaporkan apa yang terjadi kepada Jacob.
Seorang polisi bernama George menerima laporan itu dan menyuruh Salsa untuk pulang. Rupanya George mendapati anaknya, Mike, yang turut terlibat di dalam kejadian memalukan itu. Dia pun memarahi Mike karena sudah bertindak seenaknya mengingat dia adalah anak seorang polisi. Esok harinya George mendatangi tempat festival dan bertemu dengan Thomas. Thomas mengatakan jika Jacob terluka parah dan dia mengantarkan anak itu pulang ke rumah Jacob. George pun mendatangi rumah Jacob, akan tetapi tidak ada jawaban. Sementara itu Salsa didatangi oleh kekasihnya yang mengatakan jika polisi tengah menyelidiki kasus itu, dan sebuah rumor yang bilang jika Jacob ternyata masih hidup. Mike bertemu dengan Johnny di restoran. Di sana Johnny mengatakan jika merayakan Halloween dengan Mike sangatlah menyenangkan. Menyenangkan gundulmu. Kemudian Johnny pergi ke toilet. Di sana dia mendapati ranjang labu dan permen jagung. Saat Johnny memakan permen itu, dia dikejutkan dengan kehadiran Jacob. Jacob pun menyerang Johnny, mencekiknya dan merobek perut Johnny hingga tewas. Beberapa saat kemudian, George dan petugas kepolisian yang lain datang. Mereka menemukan permen jagung yang berserakan di sekitar mayat Johnny. Dia berasumsi jika Johnny juga turut terlibat dengan kasus yang menimpa Jacob. Lalu Salsa dan kekasihnya datang. George pun menceritakan semua penemuan kepada mereka yang selanjutnya mereka sampaikan ke Mike. Mike pun tidak percaya jika Jacob lah pelakunya, dengan alasan bahwa Jacob terlalu polos dan tidak akan berani menyakiti orang lain. Kekasih Salsa pun sependapat dengan Mike dan mereka pergi dari rumah itu. Sepeninggal Mike, seorang teman yang masih tertinggal tiba-tiba mendengar sesuatu di luar kamarnya. Dia pun memberanikan diri untuk keluar dan mendapati ranjang labu. Dia pikir Mike sedang menjahilinya, tapi rupanya dia salah. Sekonyong-konyong, tiba-tiba Jacob menyerangnya. Dia menarik tulang belakang pemuda tersebut hingga tewas mengenaskan. George kembali mendatangi tempat festival dan menemui Thomas. Di sana menceritakan jika pembunuhan berantai yang tengah terjadi tersebut adalah ulah dari Jacob. Namun Thomas menyangkal dengan menjelaskan jika Jacob hanya terluka dan dia juga sudah mengantarkan Jacob ke rumahnya. Kemudian seorang polisi datang dan memberitahu George jika ada pembunuhan lagi dan teman-teman Mike lah korbannya. George mendatangi rumah korban dan lagi-lagi dia mendapati permen jagung yang berserakan di sana. Dari situ George bisa memastikan jika pelakunya adalah Jacob. Malam harinya, George pun mendatangi kediaman Jacob. Hanya saja bukan menemukan Jacob, mereka malah menemukan mayat yang kondisinya sudah membusuk. Yang diketahui bahwa itu adalah jasad ibunya Jacob. Para polisi itu curiga jika Jacob jugalah yang membunuh ibunya. Lalu George menghubungi putranya dan menyarankan agar Mike tetap berada di rumah, mengingat akan ada kejadian buruk yang akan menimpanya. George juga memerintahkan petugas lain untuk melarang festival Halloween dilaksanakan di seluruh kota. Sementara itu di tempat festival, Thomas merasa sangat marah karena peraturan tersebut. Dia beranggapan bahwa apa yang dilakukan kepada Jacob adalah benar. Mengingat orang seperti mereka berhak mendapatkan hukuman yang setimpal mengenai perbuatan mereka yang merendahkan orang lain seperti Jacob. Terutama kepada Mike yang telah membunuh Jacob, Thomas berpikir cara itulah yang paling tepat untuk dilakukan, agar Jacob bisa membalaskan dendam atas kematiannya. Sementara itu, Salsa dan kekasihnya sedang bermesraan. Ketika Salsa pergi untuk beberapa saat lalu kembali, dia mendapati tubuh kekasihnya terluka dan meregang nyawa. Salsa baru menyadari jika Jacob ada di sana. Dia pun hendak melarikan diri, namun sialnya, Jacob berhasil menangkapnya. Seketika Jacob pun menarik lidah Salsa hingga membuatnya tewas di tempat. Selang beberapa waktu, George mendatangi tempat itu dan sudah menemukan jasad keduanya tergeletak mengenaskan. Dia lalu menghubungi Mike dan mengatakan jika semua sahabatnya telah dibunuh. George juga menyarankan Mike untuk tetap di rumah karena dia tahu bahwa Mike adalah korban Jacob selanjutnya. Mike yang merasa kesal memilih untuk pergi ke tempat festival dan mencoba menemui Thomas. Tapi sebelum dia berhasil menemui Thomas, rekan Thomas malah membuat Mike pingsan terlebih dahulu. George pulang dan tidak menemukan Mike di rumah. Dia malah mendapati Thomas sudah berada di sana. George menodongkan senjata ke Thomas, tetapi rekan Thomas berhasil memukulnya dan George pun pingsan. Thomas pun berubah menjadi seorang psikopat yang memisahkan kepala George dari tubuhnya. George pun tewas. Kembali ke laptop. Hehehe. Bukan deng, Mas Tukul kali ya. Kembali ke Mike, di mana dia sadar dengan keadaan yang terikat. Mike pun berhasil meloloskan diri dan ketika dia keluar, dia mendapati mobil polisi milik ayahnya yang datang.
Mike merasa lega karena mengira ayahnya datang. Namun rupanya dia mendapati kepala ayahnya yang sudah tanpa bola mata tergantung di mobil tersebut. Melihat hal itu, Mike pun histeris. Dia tahu bahwa selanjutnya dialah yang akan dibunuh oleh Jacob. Dan benar saja, Jacob datang dan tanpa basa-basi langsung menyiksa Mike. Jacob mencabuti gigi Mike satu persatu, lalu mengakhiri Mike dengan memisahkan kedua tangan Mike dari tubuhnya. Hi, serem. Di scene akhir film, Thomas beserta kru festivalnya mengadakan acara itu di tempat lain. Di dalam tenda milik Thomas, seorang gadis membeli sebuah kalung yang berasal dari gigi manusia asli, yang tak lain adalah gigi Mike. Thomas juga menceritakan kisah Jacob, tetapi gadis itu tidak mempercayainya. Thomas memberitahunya jika dia bisa membantu orang yang kesulitan untuk membalas dendam atau hal lain. Pada penutupan film, Jacob terlihat sedang duduk di rumahnya dan tengah asik memakan permen jagung kesukaannya. Nah, itu dia sobat, rangkuman dari cerita film Candy Crown. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share.